Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Kebidanan, Program Magister, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Aisyah Yogyakarta akan menjelaskan salah satu teknologi darurat yaitu termometer sensor. Semoga video ini dapat menambah ilmu teman-teman mengenai temperatur sensor. Mengingat kondisi saat ini dengan maraknya kasus virus corona, pengukuran suhu tubuh dengan infrared atau termometer tembak dianggap paling tepat digunakan karena tidak melakukan kontak langsung sehingga mencegah penyebaran virus corona. Hanya saja, tingkat akurasi alat memang tergantung jarak antara termometer dengan objek. Artinya, lebih dekat sang alat dengan permukaan objek, maka semakin akurat pula hasilnya. Selain itu, penindaian suhu dengan termometer tembak juga lebih cepat dibanding dengan termometer konvensional, di mana perangkat infrared itu bisa mendeteksi suhu dalam hitungan detik. Termometer tembak kini banyak dijumpai di tempat-tempat keramaian, seperti stasiun MRT, bandara, hingga di tempat pintu masuk di sejumlah kantor dan tempat-tempat pembelanjaan. Di sini kami akan menjelaskan tentang temperatur sensor, di mana yang dibahas yaitu definisi, keuntungan, tantangan dan hambatan, jenis dan prosedur penggunaan, yang terakhir yaitu efektivitas temperatur sensor. Baiklah, yang pertama yaitu definisi termometer sensor, yaitu merupakan elemen konstruksi untuk mengukur suhu dari permukaan gradien fluks panas menggunakan sensor yang melekat pada permukaan kulit dengan menggunakan ketergantungan fungsional dari sifat fisik tertentu dari bahan sensor pada suhu yang biasanya dikenal dan didefinisikan dengan baik. Selanjutnya yaitu keuntungan dari termometer sensor. Yang pertama, termometer sensor menunjukkan respon yang cepat, waktu relaksasi dan kinerja yang baik. Yang kedua, termometer sensor juga dapat digunakan dengan menempatkan pada kaos atau kaos kaki yang dikenakan pada tubuh manusia untuk memonitor suhu tubuh. Juga dapat digunakan untuk mengukur suhu lingkungan dan benda. Yang ketiga, temperatur sensor memiliki potensi besar untuk dapat dipakai pada perangkat elektronik generasi mendatang. Tantangan dan hambatan termometer sensor. Yang pertama yaitu biaya yang tinggi, merupakan tantangan bagi negara-negara yang kurang berkembang atau berkembang. Yang kedua, kemungkinan untuk dipengaruhi oleh asupan air dan makanan atau kesulitan untuk menstandarisasi lokasi sensor. Yang ketiga, beberapa perangkat ini memerlukan pengisian daya listrik, bahkan pada saat tidak dimungkinkan sehingga menghasilkan konsumsi daya yang tinggi. Yang keempat, sensitivitas sinyal terhadap tekanan dan gerakan. Yang kelima, masalah kontak yang dapat menyebabkan pembacaan yang tidak dapat diandalkan. Yang keenam, mengarah pada ketidakakuratan yang tidak dapat dihindari dan kelemahan untuk aplikasi dalam pengaturan klinis. Baiklah, selanjutnya itu jenis dan prosedur penggunaan termometer sensor. Yang pertama, termometer digital elektronik, yaitu termometer ini dapat digunakan di ketiak dan rektal. Setelah menekan tombol daya, bunyi bip akan berbunyi, simbol muncul di layar. Setelah muncul simbol LO, termometer siap digunakan. Setelah 1 menit atau beberapa detik, hasil pengukuran muncul dan dapat dibaca. Yang kedua yaitu dummy termometer bayi. Untuk mengukur suhu, termometer diletakkan di mulut anak-anak. Layar dipasang di sisi luar untuk menunjukkan pembacaan suhu. Indikator dapat menunjukkan suhu pada perubahan sinyal warna, di mana hijau pada suhu normal dan merah pada suhu tinggi, serta dapat memberikan bacaan suhu numerik. 3. Gelang termometer. Gelang termometer digunakan untuk pemantauan suhu tubuh anak secara konstan, mengirimkan informasi ke telepon pintar orang tua. Ketika suhu naik, sinyal memancarkan sinyal suara tertentu. 4. Termometer sekali pakai. Termometer ditentukan oleh warna pada titik-titik untuk mengukur suhu tubuh secara oral, rektal, dan ketiak. Termometer ini digunakan 1 kali saja. Yang kelima yaitu termometer inframerah. Termometer ini memungkinkan untuk mengukur suhu tanpa kontak langsung dengan kulit. Prinsip operasi didasarkan pada penentuan kekuatan radiasi termal dari objek pengukuran dalam rentang radiasi inframerah. Selanjutnya yang keenam yaitu Kelvin pirometer tanpa kontak. Seperangkat alat untuk mengukur suhu dengan radiasi elektromagnetik termal dirancang untuk mengeluarkan sinyal informasi pengukuran dalam bentuk yang nyaman,
Perangkat ini memungkinkan pengukuran suhu non-kontak hingga 25 cm. Beberapa produk temperatur sensor infrared yang sudah mulai populer di pasaran global yang meliputi yang pertama yaitu Miko IRT 550 infrared thermometer, kisaran suhu minus 50 derajat Celcius hingga 550 derajat Celcius. Rasio spot jarak yaitu 12:1. Yang kedua, emisi card digital laser IR infrared thermometer, kisaran suhu minus 50 derajat Celcius hingga 330 derajat Celcius, rasio spot jarak yaitu 12:1. Yang ketiga yaitu TIPL IR thermometer, kisaran suhu minus 50 derajat Celcius hingga 650 derajat Celcius, rasio spot jarak 12:1. Yang keempat, Pixel infrared gun thermometer, kisaran suhu minus 32 derajat Celcius hingga 320 derajat Celcius, rasio spot jarak 12:1. Testo 810 infrared thermometer, kisaran suhu minus 30 derajat Celcius hingga 300 derajat Celcius, rasio spot jarak 12:1. Yang terakhir, CatPart infrared thermometer, kisaran suhu minus 50 derajat Celcius hingga 550 derajat Celcius, rasio spot jarak yaitu 12:1. Selanjutnya cara kerja. Untuk dapat mendeteksi suhu sebuah objek, termometer tembak bakal menyerap radiasi elektromagnetik atau sinar inframerah yang sejatinya dipancarkan atau dipantulkan oleh sebuah objek yang sedang dibidik. Sinar inframerah tersebut lantas bakal menembus lensa termometer dan dihantarkan ke sebuah alat pendeteksi atau detektor suhu bernama termopilik. Modul termopilik kemudian mengubah pancaran radiasi tadi menjadi energi panas untuk kemudian dikonversikan menjadi energi listrik. Energi listrik inilah yang bakal diukur oleh termometer dan akan mengeluarkan hasil berupa besaran suhu yang ditampilkan di layar termometer tembak. Jika melihat cara kerja tadi, termometer tembak sejatinya tidak hanya dipakai untuk mendeteksi suhu tubuh manusia saja, melainkan juga sering dipakai untuk beberapa use case. Termometer infrared juga digunakan oleh para pemadam kebakaran untuk mencari titik panas yang menjadi pusat api. Bahkan, termometer tembak juga dipakai di lingkungan pabrik untuk mengontrol temperatur mesin yang merakit aneka perangkat elektronik yang notabene rentan akan panas. Baiklah, penjelasan terakhir yaitu tentang efektivitas termometer sensor. Sensor suhu memainkan peran penting dalam banyak aplikasi. Untuk aplikasi seperti ini, ketangkapan dan keakuratan rangkaian deteksi dapat menjadi sangat penting untuk kontrol kualitas. Sensor yang ditemukan di smartphone mungkin merupakan alternatif yang lebih kecil, lebih murah, dan lebih mudah diakses untuk beberapa model kelas atas yang saat ini digunakan untuk mengukur suhu sekitar untuk keperluan perencanaan kesehatan masyarakat dan pembuatan kebijakan. Baiklah, sekian video pembelajaran tentang termometer sensor. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.